Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ayahnya Bin Bul. Nah, pagi ini karena banyak banget request ya dari teman-teman yang nanyain gimana sih perawatan baby ya, baby iguana yang masih kecil. Nah, nanti kita akan bahas di sini nih, mulai dari bagaimana cara merendam, menjemur, terus memberi makan, terus setup kandang yang baik untuk baby seperti apa sih. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol loncengnya juga. Oke, jadi kita akan bahas nanti semuanya. Banyak yang jadi pertanyaan ya, misalkan kayak kok iguananya nggak mau makan, kok iguananya berjamur, kok iguana gini, iguananya gitu. Nah, kita akan bahas tuntas di video kali ini. Oke, yuk, ini dia teman-teman. Nah, untuk saya sendiri itu karena ini babyannya baru ya, baru datang banget. Kemarin saya iseng-iseng ikut lelang dan menang. Jadi kita nggak ada persiapan nih, belum ada persiapan untuk menampung baby iguana yang kecil banget ini, umurnya paling satu mingguan ini teman-teman ya, masih kecil banget. Nanti teman-teman udah lihat kan ya tadi videonya di awal. Nah, itu saya pakai box ini nih, kontainer box yang kecil. Ini ukurannya lumayan, nggak terlalu kecil juga buat dia. Terus saya lubangin pinggir-pinggirnya ini, jadi biar ada sirkulasi udara. Nah, pas video ini saya buat, ini saya juga lagi bikin kandang untuk dia nih, pakai kontainer box yang cukup besar ya. Itu sedang saya lubangin, sedang saya setup. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di video setelah video ini nih, ada bagaimana cara membuat kandang dari kontainer box. Oke. Terus apalagi yang harus dipersiapkan? Ini kita pertama-tama kita kan mau merendam si iguananya ya, babynya. Nah, ini wadah ini saya akan isi air yang dingin, air dingin. Nah, untuk merendamnya itu teman-teman jangan, kalau bisa diusahakan iguananya tidak tenggelam ya, tidak melebihi dari tubuh si iguana. Terus ini itu teman-teman ya, cairan ini itu cairan ramuan yang udah saya buat. Nah, kalau teman-teman mau pesan ya, ramuannya ini bisa murah meriah kok, tenang aja. Jadi ini tuh manfaatnya apa cairan ini? Yang pertama menghilangkan jamur, menghilangkan bakteri, terus juga memperlancar menambah nafsu makan, memperlancar pencernaan ya, dapat mengobati abses juga, infeksi ya. Jadi ini antibakterial alami dan bahan-bahannya alami 100% teman-teman. Oke, nah ini kita campurkan. Kalau ini kenapa saya banyak, karena saya kebutuhan lumayan juga ya untuk merendam hewan-hewan yang lainnya. Nah, ini kita campurkan sudah di posisi hangat-hangat kuku, jangan terlalu panas. Oke, kalau sudah, iguananya akan kita ambil. Tuh, kecil banget kan teman-teman. Kecil banget tuh ya. Jadi ini baby, katanya sih red column ya. Oke, ini kita masukkan ya, set. Kita masukkan pelan-pelan, ini karena baby ya. Ini bisa agak panas sedikit, kita main lagi. Oke, kita mau berendam. Oke, ini hati-hati ya teman-teman. Nah, jadi ini juga bisa untuk mengobati flu nih buat hewan-hewan teman-teman. Jadi caranya kayak gini, ditutup, tapi masih ada sirkulasi udara biar uap-uap dari si ramuan tadi itu terhirup oleh hewan kita. Oke ya, itu yang pertama. Ini cukup direndam, dimandingkan enggak? Kalau saya untuk baby seperti ini tidak dimandikan ya, cukup direndam dengan ramuan ini ya, sudah bisa menghilangkan bakteri, virus dan sebagainya ya. Ini karena herbal, jadi kalau ada jamur, ada abses, itu memang tidak langsung sekali pakai langsung hilang, langsung sembuh, tidak ya, butuh proses teman-teman ya. Ini dia diamkan dulu. Nah, nanti kita teman-teman menjemurnya itu bisa memakai beberapa kandang.
Ya ini yang saya lagi buat karena si baby ini hampir sama seperti ini, cuman dia tidak ada ramininya ya. Kenapa? Karena saya takut si nanti iguana ini mulutnya ke sini nih, nanti jadi akan luka ya. Jadi saya hanya pakai sirkulasi di atas, tapi di sini dilubangin nih, sirkulasinya tetap aman. Nah nanti ngejemurnya nggak di sini tapi di sana, di kandang yang itu teman-teman. Untuk baby ini kebetulan nanti kita ke perawatan indoor ya, perawatannya indoor. Ini karena hanya untuk berjemur aja, dan ini ya kita awasi ya karena babynya masih kecil, bisa jadi nanti molos ya. Jadi kita tungguin. Tuh, ini jadi perawatan. Kenapa perawatannya indoor ya? Karena sekarang lagi musim hujan nih ya, lagi musim hujan. Jadi lebih baik kita di dalam, kita atur suhunya. Nah terus untuk iguana sendiri ya, saran saya setelah berendam gini kita jemur. Nah jemurnya berapa menit? Ya, jemurnya kalau saya sendiri 5-10 menit karena masih baby gini ya. Terus untuk pakannya sendiri memang tidak bisa terlalu banyak karena memang posisinya kan dia masih segede gini ya. Oke. Jadi hanya 15% dari berat badannya ya. Pada umumnya seperti itu kalau hewan. Jadi kita nggak bisa ngasih banyak-banyak ya, dikasih sawi satu ikat kok nggak habis ya, nggak habis lah ya. Jadi kita kasih secukupnya aja, yang penting dia bisa makan, dia tercukupi. Nah makanannya apa aja? Ini bisa sawi, bisa tauge, bisa pepaya. Kalau bisa enak di mix. Jadi kita sesekali ya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kita kasih pepaya untuk melancarkan pencernaannya. Oke. Nah kalau misalkan masih nafsu makannya masih nggak berubah juga, teman-teman juga bisa beli ramuannya di saya, ada ya. Tenang aja, harganya nggak mahal. Terus kita juga nggak pakai cup yang besar ya, kita pakai cup yang kecil-kecil. Biar apa? Pertama harga terjangkau, terus mudah-mudahan sekali 2 kali atau 3 kali pakai nafsu makan dari iguana teman-teman itu sudah normal kembali, bahkan meningkat. Oke. Ini kecil banget ya, ini kemarin menang lelangan nih. Jadi habis kita rendam sudah ya, terus kita akan masukkan ke kandang yang sebelah sana. Tuh, akan kita jemur. Nanti kalau sudah kering, tahapan selanjutnya adalah kita memberi makan deh iguana kita yang ini nih. Tuh. Oke. Kalau kita sikat, kan ini dia masih kecil ya, khawatir. Jadi mendingan kita rendam aja pakai ramuan ini. Toh tujuannya sama, bersih juga, bersih dari kuman, bersih dari bakteri, bersih dari penyakit. Oke, yuk kita jemur. Ini dia molos, sebenarnya masih molos nih teman-teman, masih molos ini tuh ya. Kalau ada lubang yang nggak rata dia bisa molos, makanya kita tungguin. Nah, luaskan. Kita tutup ya. Nah, oke, kita sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil kita pantau nih. Jadi itu dia teman-teman, cukup simpel kan ya. Jadi kita merendam, menjemur. Nah untuk waktu berjemurnya sendiri ya, ada ilmu terbaru katanya bahwa yang paling bagus adalah dari jam 10 sampai jam 10:15 pagi. Jadi jam 10 pagi sampai jam 10:15 teman-teman, itu waktu terbaiknya ya. Kalau teman-teman nggak bisa ya bisa teman-teman dari pagi, dari jam antara jam 7 sampai jam 10 ya. Nah, jemurnya tiap hari, kalau bisa tiap hari, kalau tidak bisa juga teman-teman bisa 2 hari sekali ya, atau 3 hari sekali. Tapi tetap didukung dengan lampu UVA UVB. Nah teman-teman juga bisa dapetin tuh ya, bisa order di saya juga lampu UVA UVB, nggak pakai mahal ya. Itu sudah ada fittingnya, pokoknya sudah lengkap, itu paketan murah. Apalagi ya untuk makan ya itu tadi ya, di musim hujan gini kita memang harus menjaga nafsu makan dari iguana kita biar dia makannya lahap dan sehat pastinya. Apalagi ya teman-teman yang banyak ditanyakan sih itu ya tentang nafsu makan iguana. Terus kok iguana nggak besar-besar ya, karena memang reptil ini pertumbuhannya tidak secepat hewan lainnya ya, seperti unggas dan segala macam gitu teman-teman. Jadi kita harus sabar, harus nikmati prosesnya. Nah nanti setelah dijemur seperti ini ya,
karena saya kandangnya masih kandang sementara, jadi saya pakai alasnya alas koran. Nah, kenapa alas koran? Jadi koran ini dia bagus ya untuk penyerapannya. Jadi kalau misalkan dia pup atau dia kencing, si koran ini menurut saya sudah cukup bagus untuk menyerap cairan yang dia keluarkan. Nanti tenang aja teman-teman, akan ada sesi dimana saya membuat tutorial membuat kandang si baby itu. Oke, jadi pantengin terus, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol loncengnya juga. Nanti akan ada notifikasi video-video terbaru dari channel Ayahnya Binbu. Nah, ini kita udah 2 menit lebih ya. Nah, sebentar lagi. Nah, kita akan ngasih makan apa? Nggak usah pusing-pusing kalau di sini ya. Kalau teman-teman ngikutin channel ini, teman-teman pasti tahu ya, di halaman saya ini, halaman belakang, ada beberapa tanaman yang memang bisa dijadikan pakan untuk iguana kita. Apalagi kemarin saya nanam beberapa juga, ada nanam kangkung, nanam fumax, nanam seledri, nanam sawi. Pokoknya biar kita nggak susah-susah ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan memberikan makan kita dengan iguana kita dengan ini, daun murbei. Oke, kita akan taruh aja di kandangnya. Nanti kita akan lihat apakah dia makan atau tidak. Ini juga saya lagi ngejemur sulcata, terus ada kadal-kadalan lainnya juga ya teman-teman. Tapi sekarang fokus ke iguana dulu. Makan ya teman-teman ya, teh taruh aja situ tuh, dimakan ya teman-teman ini tuh, jadi nggak usah dipotong-potong, kasih aja begini. Tuh, ini dua helai daun murbei segini aja menurut saya udah cukup ya, udah cukup banget buat dia dengan ukuran badannya sebesar itu. Jadi kalau saya sendiri ya rutenya seperti itu, direndam, dijemur, kasih makan, selesai, masukin kandang lagi. Mana teman-teman masih ada yang sering dipotong-potong ya, itu lebih bagus ya, apalagi sawi ya, sawi itu kan dia ada tangkainya ya. Itu kalau untuk baby-baby gini takutnya keselak doang. Nah, kalau kita lihat, kalau saya sih nggak harus nunggu sampai habis ya. Jadi kalau udah ngelihat dari dia habis direndam, dijemur, terus kita kasih makan, ternyata dia makan ya, walaupun sedikit, berarti itu sudah, menurut saya itu sudah bagus ya, sudah ada tanda-tanda yang baik. Oke, coba kita cek lagi sebentar. Jadi nggak perlu saya suapin, taruh aja. Nanti kalau udah ada di kandang yang baru, nanti kita kasih tempat makannya, kita kasih tempat minumnya, karena di sini kan masih sedikit ya, masih sempit, jadi nggak kita kasih dulu. Oke teman-teman, itu dia mungkin video tentang bagaimana sih cara merawat baby iguana kita. Karena sekali lagi hewan kadal ini ya, iguana ini dia reptil, dia hewan berdarah dingin, dan dia memang membutuhkan, sangat membutuhkan matahari untuk mencerna makanannya. Oke, tunggu dimakan lagi. Jadi nggak usah disuapin, nggak usah kita harus segala macam gitu ya. Yang penting yaitu perawatan dari awalnya harus tepat. Oke, 1 tangkai daun murbei sudah habis. Oke, itu jangan lupa kalau mau pesan ramuannya untuk berendam, ramuan berendam, ramuan nafsu makan, untuk packingnya ada kok teman. Murah meriah dan packingnya pun tidak besar. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol loncengnya juga. Ingat,
selalu sayangi hewan peliharaan kita, dan dadah teman-teman. Oh iya, satu lagi ya, kalau iguana ini baru datang, saya sih jarang dihandle sama saya ya, jarang saya pegang tangan lama gitu dalam jangka waktu lama, enggak. Biarkan dia beradaptasi dulu dengan lingkungan barunya. Oke, dadah teman-teman.